Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan untuk materi terakhir ya. Tahap-tahap pekerjaan analisis kimia. Di sini nanti ada beberapa perhitungan juga nanti ya. Nah, ini Ibu ambilkan modul dari universitas. Ini kalau nggak salah UPI ya. Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung. Jadi memang kimia analitik itu diajarkan selain di SMK jurusan kimia analisis, juga di universitas untuk jurusan kimia murni, kimia pendidikan juga ada gitu ya. Oke, mari kita pelajari di sini. Nah, metode ilmiah dalam analisis kimia, mungkin kalian di biologi ya diajari metode ilmiah juga ya. Nah, di sini langkah pertama itu menetapkan masalah. Masalah kalau di kita itu nanti kalau praktek itu tujuan gitu ya, masalah. Kemudian kajian teoritik. Nah, kajian teoritik di sini contoh lainnya dasar teori atau kajian pustaka. Di situ kalian mencari teori-teori yang mendasari kalian untuk ini bereksperimen. Ya, tujuannya apa? Nah, kemudian teori-teori yang mendasari apa, situ nanti akan ditentukan metode apa yang dipakai seperti itu. Hipotesa di sini, hipotesa itu kesimpulan sementara. Di sini kalau di penelitian ilmiah memang iya ya, tapi kalau kita di praktikum tidak menarik hipotesa. Kemudian di sini melakukan eksperimen atau observasi, sini pengamatan. Kemudian mengolah data. Jadi setelah eksperimen kan kita memperoleh data, datanya situ silahkan diolah, kemudian dibahas. Nah ya, terakhir menarik kesimpulan. Intinya seperti itu. Besok ketika kalian praktek akan tahu ya. Kita yang tidak kita lakukan adalah apa? Menarik hipotesa gitu. Kemudian next. Nah, masalah di sini itu problem yang harus dicari jawabannya. Misalkan kalau kita di kimia ya, berapakah kadar timbal yang ada di suatu sungai? Itu termasuk masalah di situ ya. Di kita ya tujuan gitu boleh untuk mengetahui kadar timbal pada suatu sampel air sungai gitu boleh. Kemudian di sini nah sumber masalahnya kita berupa sampel atau cuplikan. Kemudian kajian teoritik diperlukan untuk memberikan landasan berpikir yang benar. Ya, kalian perlu dasar teori, kajian pustaka itu sangat perlu. Agar apa? Kalian tidak ngawur ya dalam menentukan metode yang akan kalian pakai. Dan tahapannya pun jelas gitu. Kemudian di sini setelah mengkaji teoritik nanti akan dibuat hipotesa. Jadi kalau kalian misalkan untuk penentuan kadar timbal pada suatu sampel air sungai, nggak bisa kita menarik hipotesis gitu. Agak sulit itu. Berapa kadarnya kan susah gitu ya. Tapi kalau contoh yang lain, masalah yang lain mungkin bisa gitu. Nah, di sini observasi, di sini untuk mengungkap kebenaran. Nah, di sini kita observasi atau eksperimen ya. Bisa berupa observasi, bisa berupa eksperimen. Kemudian hasil observasi nanti hasilnya data, atau hasil eksperimen juga nanti akan diperoleh data. Kemudian setelah itu datanya diolah, dibahas, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini dia adalah menjawab masalah atau menjawab tujuan gitu ya. Nah, di sini tahap untuk analisis kimia. Untuk analisis kan ada dua ya, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif dulu ini, pertama adalah sampling. Sampling di sini pengambilan sampel. Kemudian preparasi sampel. Sampelnya itu harus disiapkan dulu, dipreparasi dulu untuk yang zat-zat atau senyawa lain yang mengganggu itu kita hilangkan dulu. Setelah itu baru diukur. Diukurnya bisa menggunakan metode konvensional atau instrumen yang modern juga boleh gitu ya. Setelah itu dihitung. Kalau kalian konvensional nanti menghitung, tapi kalau yang modern nanti sudah langsung keluar data gitu ya, berapa kadarnya gitu. Interpretasi data. Nah, misalkan kalau pakai instrumen nanti juga akan muncul grafik misalkan ya. Grafik grafik-grafik itu nanti silahkan kalian interpretasikan datanya. Interpretasi itu disimpulkan lah ya. Ini kalau seperti ini, ya itu seperti apa gitu. Nah, kalau seperti pik-pik gambar pakai instrumen itu ya.
Nggak terlalu kelihatan. Tahapan untuk analisis kuantitatif yang pertama tadi sampling. Nah, di sini proses pengambilan sampel yang akan diteliti atau cuplikan yang akan diteliti. Di sini dia harus bersifat representatif atau dapat mewakili keseluruhan materi yang dianalisis. Jadi meskipun dia sedikit, tapi dia mewakili dari populasi. Gitu. Kemudian teknik sampling di sini. Nah, kalau objek analisis kan tidak mungkin secara keseluruhan dianalisis di lab. Misalnya kalian mau menganalisis air sungai, nggak mungkin seluruh air sungai itu disedot, nggak mungkin. Jadi kalian harus melakukan sampling dulu, pengambilan sampel, di mana teknik samplingnya itu harus benar ya. Di sini menjadi objeknya, misalkan air sungai itu akan diambil untuk menjadi sampel lapangan. Teknik sampling di sini cara pengambilannya. Jadi kalau samplingnya tadi kan prosesnya. Kalau sampling itu proses pengambilan sampel, kalau teknik itu caranya. Teknik kan cara ya, cara pengambilan sampel. Tahapannya di sini pengambilan sampel lapangan, pengurangan jumlah dan ukuran ya, diambil dulu, kemudian jumlah dan ukurannya dijadikan sampel lab. Misalkan kalian ambil sampel padatan, itu padatannya berupa bongkahan. Di situ kan harus kalian buat dulu dalam ukuran sampel menjadi sampel lab ya. Jadi di situ dia harus digerus dulu, kemudian dibuat seperti apa itu istilahnya, gundukan segitiga, terus nanti dipilah-pilah seperti itu ya. Nah di sini kemudian sampel lab diubah menjadi sampel analitik, kemudian sampel analitik disimpan. Nah, di sini tadi sampling dia cuplikannya harus representatif. Di sini misalkan ada sampel induk, sampel A, B, C. Ini dari satu sungai loh ya, bukan dari sungai A, sungai B, sungai C, bukan. Jadi di sini misalkan itu ini sampelnya padatan ya, misalkan ya, padatan. Jadi kalian ambil ini suatu tanah, suatu wilayah gitu, misalkan kalian mau ambil ini di bagian sisi yang paling kiri, bagian tengah, sisi yang paling kanan misalkan, itu kalian ambil dulu, diambil, kemudian di sini dia dijadikan satu, ABC ini akan dijadikan satu dulu, diaduk seperti diaduk gitu ya. Nah yang awal yang tadi namanya sampel primer, yang ini sampelnya sudah diaduk, ini di satu wilayah, karena kalau beda wilayah itu sampelnya udah beda. Di sampel kalau beda wilayah nanti sampel A, sampel B, sampel C harus terpisah. Tapi kalau ini di satu wilayah yang sama dia boleh dicampur gitu ya. Ini campur. Terus di sini dibelah menjadi 4 bagian. Bagian 1, 2, 3, 4. Ya, jadi memakan kayak gini nih. Itu dari 3 tempat tadi dicampur sini, diaduk, kemudian dibelah menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini yang 1 dengan 4 sudah dibagi ya, set gitu. Yang 1 dengan 4 ini dicampur. 1 dengan 4 ini dicampur menjadi satu lingkaran. Kemudian yang 2 dengan 3 ini dicampur ke sini. Jadi satu lingkaran juga. Gitu ya. Itu 2 dan 3 diambil, campur jadi satu tempat. Mana tadi nih? 1 dengan 4 jadi 1 di sini. Gitu. Kemudian oke, sudah dijadikan 1 di sini. Nah, yang ini juga dibagi menjadi 4 bagian lagi nih. A, B, C, D. Ini dibagi lagi menjadi 4. A, B, C, D. A, B, C, D. Udah. Sebentar. Terus di sini diambil aja A. Gitu ya. Jadi sampel lab. Berikutnya contoh sampling yang pertama. Menganalisis kandungan logam berat dalam air sungai yang mengalir. Pengambilan cuplikan dilakukan di beberapa titik setiap jarak 100 meter. Selain itu kedalaman sungainya, jarak dari pinggirnya dan lingkungan sekitar juga harus diperhatikan. Besok kalian di kimia lingkungan ya akan praktek langsung
teknik sampling. Kalau enggak nanti di instrumen, di kimia instrumentasi itu juga ada pengambilan sampel mungkin ya. Kemudian jika sampel berbentuk padatan, jadi kita kalau ngambil air di sungai kan nggak boleh di ujung sana, nggak boleh, tapi di beberapa titik, dan itu kedalamannya, jarak dari daratannya itu kan harus diperhatikan ya. Nah, kalau dia berbentuk padatan harus dihomogenkan dulu dengan cara digerus atau digiling tadi. Setelah itu diayak, sehingga dia mendapatkan ukuran tertentu, biasanya ukurannya dalam satuan mesh ya di situ. Dan untuk memperkecil jumlahnya, cuplikannya dikumpulkan dalam bentuk kerucut. Jadi misalkan nih batuan digerus dulu, terus nanti diayak. Nah itu dia dikumpulkan dulu, dikerucutkan dulu, bentuknya kerucut. Setelah itu diratakan, dibagi 4 bagian seperti ini tadi, gitu ya. 2 bagian yang berseberangan digunakan sebagai cuplikan. Jadi ini ada cuplikan, ini bisa jadi 4 nanti ya, A, B, C, D cuplikan. Atau diambil A-nya saja boleh. Ini kalau kalian mau melakukan 4 kali pengulangan bisa dikatakan A, B, C, D gitu ya. Seperti itu. Preparasi sampel padat itu ada 2 macam, cara basah dan cara kering. Cara basah itu pelarutan dengan air dulu ya. Setelah itu kalau air nggak larut seperti yang ibu jelaskan di awal-awal dulu itu, kemudian kalau air nggak larut dengan asam nitrat, HCl, dan asam sulfat juga boleh, campurannya boleh. Terakhir kalau nggak bisa itu dengan air raja, pelarutan atau distraksi di sini dengan air raja, HNO3 campuran antara asam nitrat dan asam klorida perbandingannya 1:3. Tuh air raja ini pelarut yang paling tinggi, paling asam, berbahaya ya. Nah kalau cara kering di sini diabukan ya, diabukan dalam furnace. Furnace tahu ya, muffle furnace itu loh untuk pengabuan pada suhu tertentu. Jika diperlukan ditambahkan ashing aid, kemudian abu dilarutkan di dalam asam, kemudian diencerkan secara kuantitatif. Menghilangkan adanya interferensi di sini adalah pengganggu ya. Al3+ ataupun ion Fe3+ sama-sama bentuk kompleks berwarna merah dengan aluminon, sedangkan Fe2+ tidak. Jadi kalau Feri itu di sini membentuk kompleks merah, tapi kalau Fero tidak. Fero kan Fe2+ ya. Apa yang harus dilakukan apabila sampel hanya akan diukur konsentrasi Al-nya? Nah, di sini kan yang mengganggu ada Fe3+ di sini mengganggu ya. Nah, di sini berarti apa? Ion Fe3+-nya harus dihilangkan. Dihilangkan dengan cara apa? Dia harus direduksi sehingga menjadi Fe2+. Gitu konsepnya. Pereduksinya pakai apa? Nah, itu silahkan nanti bisa dicari, dikaji lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian contoh 2, Mg2+ tambah Fe3+ dapat mengendap dengan oksalat pada gravimetri. pH 6,5 ion besi dapat mengendap sebagai hidroksida ya. Jadi FeOH3 di situ. Sedangkan magnesiumnya tidak. Apa yang harus dilakukan jika satu sampel hanya akan diukur Mg2+-nya? Berarti apa caranya? Kalau dia hanya akan diukur pada konsentrasi ini. Jadi pertama dia silakan kalian setting menjadi pH 6,5 dulu agar besinya mengendap dulu. Setelah itu cairannya kan otomatis mengandung magnesium tuh. Nah, berikutnya magnesium bisa ditreatment untuk perlakuan berikutnya. Otomatis yang pada pH 6,5 itu yang cairannya kan sudah tidak mengandung ion besi. Gitu ya. Jadi dijaga pH-nya asam agar besinya mengendap. Udah setelah itu endapan besinya dihilangkan, dibuang. Nah, cairannya kita analisis lebih lanjut untuk mengukur konsentrasi magnesium gitu. Pengukuran berikutnya, metode pengukuran contohnya ada konvensional, volumetric gravimetri, yang fisikokimia modern bisa elektrokimia atau spektrofotometri. Kalau elektrokimia kemarin apa? Antara zat kimia dengan energi listrik ya. Kalau spektro kemarin apa? Dengan apa? Dengan cahaya ya, foton gitu.
Perhitungan dan interpretasi data. Data hasil pengukuran sini diolah, ditafsirkan sehingga dapat dipahami artinya. Jadi kalau ada piktogram itu yang kalian besok kalau analisis pakai apa itu metode, salah satu metode itu ya instrumen, nanti bisa kalian interpretasikan di situ. Nah, di sini kita butuh perhitungan statistik ya untuk membantu dalam pengambil kesimpulan atau keputusan. Kalian untuk pengolahan data besok ada mapelnya sendiri, prakteknya di kelas 2. Itu nanti kalian tentang interpretasi data. Jadi data-data analisis nanti diolah di situ. Kesalahan kita dibantu dengan komputer ya kalau pengolahan data. Kalau yang datanya banyak. Kesalahan dalam analisis kimia itu ada kesalahan lagi, kesalahan tak tentu atau indeterminate error. Di sini sumbernya tidak dapat ditentukan secara pasti. Kayak kemarin apa, kesalahan acak ya. Bisa berupa kebisingan, penyimpangan, getaran, perubahan kondisi. Kemudian kalau yang kesalahan sistematik atau kesalahan tertentu, determinant error. Jadi ini sama seperti yang video yang sebelumnya Ibu ya, yang materi 6 itu. Ada kesalahan acak, ini tak tentu sama dengan kesalahan acak ya. Kalau yang ini kesalahan tertentu itu dikatakan kesalahan sistematik. Di sini dia bisa berupa salah metodenya, yang kemarin Ibu ulangi lagi nih ya. Nah, kemudian sehingga hasilnya bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Kesalahan operasional, ini kesalahan dari analisnya atau operatornya. Kemudian kesalahan instrumennya, ketidakmampuan alat, misalkan dia belum dikalibrasi dan lain-lain. Nah, perumusan kesalahan relatif, persen kesalahan. Di sini hasil sebenarnya dikurangi hasil pengamatan dibagi hasil sebenarnya kali 100%. Kalau yang kemarin apa? Salah relatif ya. Nah, salah relatif kali 100%. Salah relatif kan didapatkan dari mana? SM kali salah relatif. Kalau salah relatifnya kemarin itu salah mutlak dibagi hasil perhitungan. Hasil perhitungan itu atau hasil sebenarnya ya di sini. Oke. Statistika sederhana untuk analisis kimia. Min atau harga rata, kalian semuanya sudah tahu ya, semua data dijumlah dibagi banyaknya data atau frekuensi di sini. Dan simpangan baku, ukuran variabilitas hasil analisis. Di sini bisa berupa itu tadi. Nilai X dikurangi rata dikuadratkan dibagi N-1. Udah. Di situ nanti di akar ketemu simpangan baku. Kemudian relatif standar deviasi. Nah, di sini kita pakainya S dibagi rata. S-nya di sini pakai apa? Pakai S simpangan baku ya. Kemudian koefisien variasi, di sini S simpangan baku dikalikan 100 dibagi rata. Udah itu. Nah, ini contohnya, analisis terhadap biji besi menghasilkan ukuran persen massa besi sekian, hitung rata, simpangan baku, dan koefisien variasi. Berarti koefisien variasi, CV ini yang ini ya. Oke, pertama kita hitung ratanya dulu. Rata berarti semua data ini dijumlahkan ya. 7,08 tambah ini dibagi jumlah frekuensinya. Datanya ada berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10. Oke, mari kita hitung dulu. Oke, ini diperoleh hasilnya 71,3 dibagi jumlah datanya ada 10 tadi ya. 7,13%. Loh, kok satuannya persen gitu. Ini kita lihat. Menghasilkan ukuran persen massa besi. Oh, berarti ini 7,08%, 7,21%, 7,12%. Berarti di sini satuannya persen. Oke. Next kita simpangan bakunya. Ya, ini kita lihat dulu ya datanya tadi ya. Ya, ada 10. Langkah pertama ini kita buat dulu tabelnya untuk menghitung simpangan baku.
atau standar deviasi. Di sini SD gitu boleh ya. Kita tulis pengulangan keberapa, itu kan datanya ada 10, berarti pengulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data X berarti di sini data pertama diperoleh persentasenya itu 7,08. Kedua 7,21, 7,12, 7,09, 7,16, 7,14, 7,07, 7,14, 7,18, 7,11. Nah, di sini X min X bar. X barnya tadi kan ketemu ya, 7,13. Di sini sudah ketemu X bar 7,13, berarti X dikurangi X bar. Di sini berarti 7,08 dikurangi 7,13. Ini kita buat mutlak, artinya semuanya bernilai positif. Ini Ibu hitung dulu ya. Oke, 7,13 dengan itu 0,03, 0,01, 0,06, 0,01, 0,05, 0,02. Oke, ini berikutnya kita kuadratkan, nilai yang ini dikuadratkan. Silahkan pakai kalkulator ya. Kalkulator boleh, tidak boleh. Ini berarti 0,0064, 0,0001. Oke, sudah ketemu. Berikutnya kita menghitung standar deviasi. Tadi menggunakan rumus yang atas ini ya. Nah, ini kita jumlahkan dulu semuanya. Karena di situ kan dikatakan sigma atau jumlah X min X bar kuadrat. Berarti jumlah yang ini ya. X min X bar kuadrat. Kemudian kita bagi frekuensi dikurangi 1. Oke, hasilnya 0,0182. Nah, ini Ibu taruh mana ya? Dibalik aja ya. Sebentar, ada kertas lagi ya. Oke, simpangan bakunya lanjut di sini. Simpangan bakunya yaitu sigma dari X min X bar kuadrat di akar. Akarnya sampai bawah loh ya. Jangan sampai keliru. N min 1. Itu akarnya sampai bawah. Nanti kalau kalian tulis yang atas tok, nanti yang bawah nggak masuk hitungan ya. Jumlah ini tadi 0,0182 dibagi 10 dikurangi 1. Total datanya kan frekuensinya tadi 10 ya, dikurangi 1 di akar. Oke, 0,0182 dibagi 9 di akar. 0,0182 dibagi 9. Oke, kita akar 0,0449. Oke, gitu ya. Kalau dibuat persentase itu dibuat 3 angka di belakang koma, berarti 0,045 gitu. Ini tampilannya juga persen. Kenapa? Karena satuannya tadi persentase. Berikutnya CV, koefisien variasi di sini adalah simpangan baku dikalikan 100 dibagi rata. Ini titik aja ya, enggak kalian bingung. 0,0449 dikalikan 100 dibagi ratamu tadi 7,13. 0,0449 0,6297 0,6297%. Karena persen bolehlah 2 angka di belakang koma gitu ya. Ini berarti 0,05 ya. Ya wes lah, 45 boleh. Ini berarti 0,63%. Sudah itu ya. Next.
Batas kepercayaan di sini daerah di sekitar harga yang sesungguhnya dilambangkan oleh mu. Sini ya, batas kepercayaan. Nah, dia dilambangkan oleh mu. Itu adalah X atau datanya plus minus T dikali SX. Nah, di sini SX sendiri itu nggak jelas ya tulisannya ya, yaitu simpangan baku dibagi akar N. Jadilah di sini mu berarti X ditambah plus minus ya, tambah plus minus T dikali S per akar N gitu. Oke, di sini nilai T diperoleh dari tabel T pada derajat kebebasannya N-1. Oke, contohnya hasil analisis massa nikel dalam miligram yang terkandung dalam 1 gram satu bahan galian adalah sekian. Ada 5 kali pengulangan. Hitung batas kepercayaan pada tingkat kepercayaan 95%. Oke, ini contoh kedua. Langkah pertama, kalian harus mencari X rata dulu, sama seperti yang tadi ya. X rata berarti diperoleh dari 5 ditambah 5,3, datanya itu kan cuma 5 ya. 4,8, 5,2 dibagi frekuensinya ada 5 tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Oke. Ini dengan ini dengan ini 5 ya. Sebentar nih. (5,2). Kenapa ibu hitung? Gak apa-apa, meskipun disitu sudah ada kuncinya ya. 5,2. Kemudian S simpangan bakunya. Nah, simpangan bakunya sama seperti tadi. Itu kita buat dulu. Ini ibu hitung dari awal ya. Pengulangan ke data X min X bar mutlak, X min X bar kuadrat. Nih, pengulangannya tuh 2, 3, 4, 5. Data pertama tadi 5, 5,3, 5,7, 4,8, 5,2. Ini dikurangi X rata, X ratamu 5,2, 5 dikurangi 5,2, 0,2, 0,1, 0,5, 0,4, 0. Dikuadratkan 0,04, 0,01, 0,25, 0,16, 0. Dijumlahkan untuk kita tahu sigmanya ya. Jumlah X min X bar kuadrat 0,46. Ya, bisa kita hitung simpangan bakunya. Sigma X min X bar kuadrat per N-1 di akar. Agar hemat tempat, jumlahnya tadi 0,46 dibagi, datanya kan 5 N ya, min 1, jumlahnya 5 min 1, 0,46 dibagi 4 di akar 0,339. Itu satuannya miligram ya, satuannya miligram itu. Analisis massa nikel miligram. Oke, yang SX di sini harus kita hitung dulu. SX tadi pakai rumus yang itu tadi ya. Untuk menghitung batas kepercayaan yaitu S dibagi akar N. S-nya simpangan bakumu 0,339 dibagi akar N. N-mu tadi kan 5 ya, bagi akar 5. Akar 5
berarti 0,339 dibagi 2,236 1 boleh 0,339 2361 0, ibu kok ngitungnya 15 ya, itu mesti pembulatan itu. Oke, kalau yang di situ berarti 0,3 dibagi 2,23 paling. Iya, betul. Ini kalkulator Ibu. Ternyata kalau yang perhitungan di sini itu dia pakainya bukan 0,339 tapi pakainya 0,3 dibagi 2,23 atau 24 gitu. Hasilnya segitu. Nah, ini kita pakai hitungannya Ibu aja ya. 0,339 dibagi 2,2361. Kita pakai 4 angka di belakang koma. Hasilnya 0,1516. Nah, berarti nilai mu-nya atau batas kepercayaan atau mu tadi adalah X plus, itu X-nya X bar ya maksudnya. Ini Ibu ralat aja nih, X bar, X rata. X bar ditambah T dikalikan SX. X barnya tadi kita peroleh 5,2. Rata ini tadi ya, 5,2. Nilai T-nya kita cari dulu. Dia ada pada tabel T dengan N-1. Tingkat kepercayaannya ini kita lihat 95%. Tabel T untuk tingkat kepercayaan 90 sampai 99%. Jadi kalau dia kepercayaannya itu 95%, itu masuknya di T 0,05. Kok bisa? Di sini kan berarti 95 dikurangi 90. Oke, 5 dibagi 100, 0,05. Kita ada di sini ya. Kalau dia 90% berarti berapa? 90 min 90, 1 dibagi 100, 0,01. Kalau 99% di sini berarti berapa? 90, 100 dikurangi 99, 1 per 100, 0,01. Sebentar. Oke, ini kita lihat dulu nilai T-nya. Tadi ya, dia ada pada 95%, berarti T-nya kan 100 dikurangi 95. Bukan 95 dikurangi 90 ya, 100 saja. 100 dikurangi 95 berarti 5. 5 per 100 ya, 5% per 100 berarti 0,05. Oh, berarti dia ada di tabel sini. Kemudian dia datanya ada berapa? Tadi kan derajat kebebasannya N-1, ini derajat kebebasannya. Berarti sini N-nya ada 5 dikurangi 1, 4. Oh, berarti ada di 0,05, derajat kebebasannya 4. Z 2,78. Oke, T-nya 2,78. Kalau di situ SX-nya kan 0,134, nanti ketemunya di sini akan 0,37. Berarti 2,78 dikalikan 0,134 ketemu 0,37. Tetapi kalau Ibu ini kan SX-nya ngitung sendiri, kita pakai SX-nya Ibu aja ya. Kali 15, 0,1516. 5,2 plus minus 2,78, 0,1516, 0,42 plus minus 0,42. Nah, berarti dengan demikian dengan tingkat kepercayaan Ibu tulisannya jelek gak apa-apa ya. Tingkat kepercayaan 95%. Nah, dipercaya massa nikel berada di range itu antara ya 5,2 plus ini dengan 5,2 min ini, berarti 5,2 min 0,42 berarti ada di 4,78 sampai
5,2 plus 0,42 5,62. Oke. Lebih kecil siapa? Lebih banyak ibu ya selisihnya, karena ibu pakai komanya ini kan nggak pembulatan. Nah, kalian besok menghitungnya kita biasakan seperti ibu aja ya, pakai 4 angka di belakang koma ya. Jadi sini nanti pakai 4 angka juga. Ini 4 angka, ini 4 angka, ini harusnya 4 angka juga ya. Udah terlanjur 3 tadi bu. Nah, nanti hasilnya berapa di situ. Oke. Ya, seperti itu. Besok ketika ujian ada tabel T-nya kok, jangan khawatir ya. Ukuran penolakan data hasil pengamatan, istilah lainnya uji Q, digunakan untuk menguji adanya data yang meragukan atau mencurigakan apakah data perlu dibuang atau tidak. Nah, di sini kita lihat di sini tadi untuk ya menjelaskan data perlu dibuang atau tidak tadi. Nah, di sini data yang mencurigakan dikurangi data terdekat ya, XC, curiga, C dari kata curiga dikurangi X dekat dibagi X besar dikurangi X kecil. Apabila Q hitung ini lebih besar dari Q tabel, artinya data yang mencurigakan ada di luar range sehingga harus dibuang. Kalau Q hitungnya lebih besar dari Q tabel, harus dibuang. Gitu ya. Kalau dia lebih kecil artinya masih bisa dipakai. Ini tabel nilai Q untuk tingkat itu Q 90 ya. Jumlah pengamatan ada 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Di situ 0,9 Q tabelnya dan seterusnya. Contoh hasil penentuan kadmium dalam sampel sekian 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 sekian, apakah data 3,2 dibuang? Nah, itu pertanyaannya. Berarti ini kita tulis dulu, kita hitung dulu. Ini yang mencurigakan berapa? Seandainya tidak ditanya apakah gitu. Manakah dari keempat data ini yang mencurigakan? 4,3 dengan 4,1 selisihnya kan sedikit. 4,1 dengan 4,0, 4,3, 3 ini kan jaraknya dekat. Yang jauh kan sini 3,2. Dia jauh selisihnya antara ke 4,0 jauh, ke 4,1, 4,3 jauh. Nah, berarti ini mencurigakan adalah data 3,2. Oke. Nah, kita hitung tadi, Q hitung. Nah, Ibu tulis Q hitung aja ya. Q hitung sama dengan data curiga dikurangi data dekat dibagi data besar dikurangi data terkecil. Oke. Nah, di sini data yang mencurigakan di sini 3,2. Yang paling dekat berapakah itu? 4 ya. 4,0. Yang terbesar adalah 4,3, yang terkecil adalah 3,2. Oke. Ini mutlak aja ya, nilainya mutlak 3,2 dibuat min nggak apa-apa. 0,8 per 3 dibagi itu 1,1. 0,8 dibagi 1,1 0,72. Ini kita buat mutlak sajalah nilainya ya, biar nggak ada minusnya gitu, mutlak. 0,72 dia datanya ada 4. Pengamatannya ada 4, di sini 0,72. Nah, di sini artinya apa? Q hitung lebih kecil dari Q tabel ya. Karena Q hitungnya 0,72, Q tabelnya nih datanya ada 4, dia 0,76. 4 datanya ada 4, 0,76. Nah, masih kecil Q hitung. Nah, artinya apa? Kalau Q hitung lebih besar itu berarti dibuang, karena Q hitung lebih kecil berarti data 3,2 masih dapat digunakan atau dapat digunakan boleh. Dapat digunakan alias tidak dibuang gitu ya. Udah itu gampang. Besok nilai Q juga akan diberi tabel Q ya. Lagi hasil diperoleh normalitas satu larutan ada 1, 2, 3, 4, 5. Data yang dicurigai 1,1019 ya. Di situ jarak yang terjauh ya
4 dengan 12 ini selisih 2, 4 dengan ini selisih 2, ini dengan ini 4. Oke. Kalau ini dengan ini kan 3, 0,0003, yang 2 dengan ini 0,007. Oke, yang paling jauh berarti yang ini ya. Apakah data terakhir perlu dibuang atau tidak? Ini sudah ada perhitungannya, yaitu yang dicurigai dikurangi yang terdekat dengan 19 ini kan berarti 16 ya. Dibagi yang terbesar dikurangi yang terkecil, hasilnya 0,43. Datanya ada 5. Oh, maaf, bukan 5 itu 4. Ya, tadi Bu, oh enggak, salah ngitung. 4 tadi 0,76. Nah, karena dia lebih kecil, maka tidak perlu dibuang atau dapat digunakan. Sudah. Untuk yang membandingkan nilai UGF, itu besok akan diajarkan di pengolahan data. Jadi ini tidak usah Ibu ajarkan ya, karena lebih enak pakai komputer kalau ini UGF. Nggak usah, kita skip saja yang UGF. Nah, di sini ada istilahnya presisi dengan akurasi. Kalau presisi itu dia kecermatan, yaitu kemiripan ukuran dalam satu set data dengan harga simpangan baku. Jadi dia mirip-mirip ya nilainya gitu. Jadi kalau dia simpangan bakunya istilah lainnya kecermatan itu ketelitian, boleh kecermatan atau ketelitian boleh. Kalau yang akurasi di sini ketepatan, di sini kedekatan nilai hasil percobaan dengan hasil rata ke nilai yang sebenarnya. Nilai yang sebenarnya tadi mu ya, atau apa? Batas kepercayaan. Di sini kesalahan absolut, kesalahan mutlak, salah relatif. Oke, salah mutlak itu enggak jelas itu. Persen kesalahan ini pakai yang perhitungan Ibu kemarin aja ya, salah mutlak, salah relatif di situ aja, nggak usah pakai yang ini. Nah, ketepatan dan kecermatan di sini batasnya itu 0,1. Jadi ketika simpangan baku nilai S-nya itu kurang dari 0,1. Kalau dia lebih besar berarti ketelitian rendah, kalau kurang dari 0,1 berarti dia ketelitian tinggi. Gitu. Ya. Oke, di sini yang hasil perhitungan tadi mana ini? Nah, simpangan bakunya 0,045. Oke, kalau yang kita hitung tadi ya simpangan baku yang pertama tadi 0,045, artinya dia di sini ketelitian tinggi, ketepatan tinggi, ketelitian alias kecermatan sama. Ya. Ini Ibu tulis saja wis di sini. Ketelitian atau kecermatan tinggi, terus ketepatan juga tinggi, karena dia apa, kurang dari 0,1 gitu. Oke, yang ini next, ketepatan atau ketepatan tadi ya, atau akurasi. Kalau kecermatan tadi yang presisi. Akurasi di sini besar kecilnya penyimpangan yang diberikan dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Kalau ketelitian atau presisi, keberulangan hasil pengukuran yang dapat pula dinyatakan besar kecilnya simpangan baku. Oke. Jadi cukup pakai kecermatan, presisi itu boleh sih. Ini istilah lainnya presisi ya. Kalau akurasi besar kecilnya, ini akurasi, presisi. Oke, lagi menghitung kesalahan mutlak rata-rata seperti itu. Udah, ini pakai perhitungan Ibu aja lah ya. Set datanya itu ada 5, mu-nya sekian, berarti raratanya bisa dihitung sendiri itu. Rata kan rata-rata dari kelima data itu ya. Kesalahan absolut berarti 8,32. Nilai rata dikurangi ini tadi batas kepercayaannya 8,27.
0,05. Oke, ini nanti untuk nilai mu atau batas kepercayaannya kita ambil yang ini yang paling rendah ya. Jadi kan batas kepercayaan yang kita hitung tadi itu kan dia rata ya, rata, range. Berarti batas kepercayaan tadi kan antara range ini plus minus ini, maaf. Ibu kurang tanda minus di sini ternyata. Plus minus ya, jadi antara 4,78 sampai 5,62. Berarti nanti didapatkannya kita pengurangannya pakai yang 4,78. Kalau yang seperti itu, jadi 5,2 dikurangi 4,78 dikali 100 dibagi nilai mu tadi. Udah, gitu aja sih. Kalau enggak pakai perhitungannya ibu yang gampang aja itu ya, yang pakai salah mutlak, salah relatif, kemudian persen kesalahan itu aja. Kemudian ini kita lihat ada beberapa ini. Yang A, presisi baik, akurasi baik. Kita lihat. Nah, dia kenapa kok presisinya baik? Presisi kan tadi apa? Kemiripan ya. Kemiripan antara data satu dengan data lainnya. Dia nilainya ada di sini. Oke. Ini kita lihat yang A, kenapa kok presisinya baik? Karena nilainya mirip. X-nya ini X1, 2, 3, 4, 5 kan semuanya ada di dalam lingkaran ini. Berarti nilainya deket-deket itu ya. Nah, berarti di sini dia presisinya baik. Akurasinya baik, kenapa? Nilai yang sebenarnya itu ada di lingkaran tengah ini. Kalau lingkaran luar-luar ini nilainya jauh dari yang sebenarnya gitu. Berarti sini akurasinya baik. Kemudian yang B kita lihat di sini. Presisinya baik. Iya, kenapa? Kelima-limanya ada di sini. Dia kan berarti nilainya mirip antara X1, X2, X3, X4, X5 itu mirip nilainya. Berarti dia presisinya baik. Akurasinya kok tidak baik? Kenapa? Nilai yang sebenarnya ada di lingkaran tengah, tapi dia kok jauh dari nilai yang sebenarnya. Berarti dia akurasinya jelek. Dia ketepatannya rendah, gitu ya. Kita lihat yang C. Di sini presisinya tidak baik. Presisinya kenapa tidak baik? Nilainya jauh. X1 di sini nilainya X2 sekian, X3 sekian, X4, X5. Ini nilainya nggak mirip, berarti presisinya tidak baik. Ya, presisinya tidak baik. Kemudian akurasinya baik rata-rata. Kok bisa? Karena di rata di sini ada yang di sini, ada di sini. Di rata dia masih baik gitu. Dengan syarat rata-rata. Kemudian kalau yang D kita lihat di sini presisinya tidak baik, jelas X-nya nilainya jauh-jauh. Ini kita lihat ada yang di sini, di sini. Dia tidak mirip antara data 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia presisinya tidak baik. Kemudian akurasinya tidak baik. Kenapa? Dia kalau di rata nggak bagus. Ini juga nggak ada yang di sini, gitu ya. Kalau ini di rata bagus, kenapa? Ada di bagian luar, sini. Gitu. Ini di rata tidak bagus. Udah itu ya. Udah cukup selesai untuk materi ini. Sebenarnya masih ada materi instrumen ya, tapi ini sepertinya tidak sempat. Udah nggak apa-apa, besok kalian akan mempelajari di kimia analisis yang berikutnya dan juga ada mata praktek instrumen nanti ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.